Inspirasi Kepri. Setiap tahun masalah upah minimum selalu menjadi perbincangan hangat di Kota Batam. Selain berpengaruh pada harga komoditas pangan di pasaran yang tiba-tiba naik sebelum upah ditetapkan, pembahasan upah minimum selalu diwarnai aksi demo pekerja. Sementara di sisi lain para investor menginginkan adanya kepastian hukum dan suasana kondusif di tempat mereka akan menjalankan usahanya. Dengan mengangkat tema antara upah dan keberlangsungan investasi 2024, inilah catatan redaksi. Bersama kita telah hadir narasumber. Yang pertama ada Bapak Rudi Sakyakirti selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini baik. Kemarin sudah melakukan pertemuan untuk pembahasan UMK ya Pak, nanti kita akan bahas lebih dalam di sini. Oke. Dan yang kedua ada Bapak Jadi Raja Guguk selaku Ketua Kadin Kota Batam. Selamat siang Pak Jadi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga pemirsa, kami telah mengundang selain dari pemerintah dan juga pengusaha, kita mengundang dari pekerja, yaitu perwakilan dari Koalisi Rakyat Batam yang dihadiri oleh Bapak Yapet Ramon, namun dikonfirmasi masih berada di perjalanan. Jadi kita langsung mulai saja dulu dengan dua narasumber kita yang telah hadir di studio Batam TV ini. Mungkin saya ingin pertama ke Pak Rudi dulu nih Pak. Untuk penetapan upah, pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan PP nomor 51. Apa perbedaan dengan PP sebelumnya? Terima kasih ya. Sebenarnya PP yang dulu itu PP 36 namanya, tapi belum sempat diterapkan. Kemudian digugatlah oleh serikat pekerja dan oleh masyarakat bahwa PP itu tidak bisa diberlakukan. Kemudian keluarlah dari Mahkamah Konstitusi ya, Konstitusi atau Mahkamah Agung saya lupa, dan PP itu tidak diberlakukan. Dalam kondisi COVID kemarin, jadi dipakailah kalau di kondisi COVID kemarin dipakailah surat edaran, semacam surat edaran dari Kemenaker bahwa kenaikan upah itu tidak boleh tinggi dan segala macam dengan kondisi pada saat itu. Kemudian pas penetapan pada tahun 2022 untuk upah tahun 2023 keluar lagi surat edaran Kemenaker. Surat Kemenaker itu hampir sama dengan pola PP di 51 yang pada saat ini. Tapi di Permenaker itu kemarin ada kelonggaran situ, boleh dinaikkan sampai 10%. Nah, dan pada saat ini itu harus sesuai dengan rumus yang telah ditentukan oleh Kemenaker berdasarkan data-data dari statistik ya. Karena data yang kita ambil adalah data yang resmi dari pemerintah, yaitu dari data statistik. Kira-kira begitu. Artinya secara teknis dalam PP 51 dan juga PP 36 itu perbedaannya lebih ke tadi untuk penetapan yang lebih dari 10% untuk PP 36 ya Pak ya? Bukan. PP 36 itu belum diberlakukan. Belum diberlakukan? Belum sempat dipakai. Belum sempat. Karena kita COVID, dipakailah surat edaran Menaker. Menaker itu memang sedikit sekali kenaikan 0, sekian persen dan segala macam lah. Itulah Bapak. Salah saya dulu waktu itu naik cuma 30.000 apa berapa ya upah di Batam. Kemudian karena PP 36 di dalam kondisi kritis lah, kondisi itulah seperti itu ya. Pada pengupahan tahun kemarin itu dipakai surat dari Kemenaker, dari Kemenaker dengan memakai pola inflasi, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada alfa itu dibatasi 0,3 paling tinggi. Kira begitu. Indeks tertentu itu tadi ya di PP 51. Oke, PP tersebut ini kan ditetapkan, PP 51 ini ditetapkan pada tanggal 10 November 2023 gitu. Kalau ditarik sampai hari ini tuh masih baru 14 hari kayaknya nih Pak. Cukup gak sih waktu untuk sama-sama memahami maksud dari PP ini? Karena kan gini ya, sebelum PP ditetapkan sudah dilakukan sosialisasi dan segala macam, konsultasi publik dan apalah macam-macam lah. Mulai dari tahun yang lalu itu saya sudah mengikuti itu semua gitu. Kita ngobrol, kita ini segala macam, kita masukkan. Ya, kalau kita memberikan masukan tentu yang terbaik untuk Batam ini dan segala macamnya lah.
tapi kan keputusan tetap ada di pemerintah pusat yang melalui Kemenaker. Akhirnya begitu. Artinya seharusnya semua pihak sudah Sudah mengetahui terkait hal ini, karena kan nanti kita akan bahas juga bahwa dari pekerja ini ada beberapa yang menolak terkait PP ini yang dijadikan sebagai rumusan penetapan UMK dan UMP nantinya gitu. Oke. Pak Jadi, formula dalam penetapan upah ini untuk UMP dan juga UMK ini kan menggunakan PP nomor 51 tahun 2003 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Kalau dari sisi pengusaha, apakah itu sudah tepat melihat UMP yang sudah terkait UMK ini saya kira bukan tahun ini saja ya, sudah dibahas mungkin bertahun-tahun. Tadi ngobrol dengan Pak Kadis sudah 11 tahun gitu. Ya, sebenarnya saya nggak melihat perbedaan antara PP 51 dan 36, tapi pengusaha ini bagaimana agar upah ini tidak terlalu memberatkan kepada dunia usaha. Bahwa kondisi geopolitik, geoekonomi ini juga berdampak menjadi faktor juga kondisi ekonomi di Batam khususnya, karena Batam berbatasan langsung dengan Singapura dan negara-negara luar ya. Ini berdampak sekali. Yang terpenting adalah bagi pengusaha itu adalah keamanan dan kenyamanan, tidak ada demo gitu loh. Dan kami menganggap bahwa pekerja itu juga sebagai aset ya, aset pekerja. Dan saya meyakini juga pekerja ini juga perlu pengusaha. Karena kalau pengusaha tidak berusaha, bagaimana pekerja mau bekerja? Jadi saya kira ini dua sisi mata uang yang saling membutuhkan antara pekerja dan pemberi kerja, gitu loh. Nah, terkait formula bagaimanapun ya, karena undang-undang kan sudah mengamanahkan ada hubungan industrial, bipartit. Saya kira kalau antara pekerja dan pemberi kerja ini sama-sama berdiskusi, saya kira tidak ada masalah. Mungkin setiap tahun ya Pak Kadisya untuk berdemo. Kita selalu pendekatan seperti itu. Yang terpenting adalah memang kepastian hukum tadi itu. Kita serahkan kepada pemerintah yang bisa memediasi antara pekerja dan pengusaha, dan kita berharap juga kondisi ekonomi di Batam ini kondusif lah ya, terjaga. Tapi dari kacamata Pak Jadi sendiri melihat perekonomian di Batam saat ini itu seperti apa? Kalau pasca pandemi ini sudah cukup membaik ya, walau memang bahwa kondisi ekonomi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Selain memang bahwa geopolitik dan geoekonomi ya, ada perang yang sampai saat ini juga belum selesai, dan ini tentunya akan berdampak ya, khususnya di negara-negara di Asia Tenggara, termasuk ya kita Indonesia, wilayah Batam khususnya yang berdampak kepada negara, karena memang Batam ini kan ditopang dengan dua sektor yang unggulan. Satu adalah lalu lintas barang, yang kedua adalah lalu lintas orang, gitu ya. Nah, ini yang pasti akan berdampak. Nah, kami berharap tentunya melalui Disnaker Kota Batam dan Serikat Buruh ya, agar sama-sama kita memahami seperti apa sih formula. Kalau dari segi tadi PP 51 dan 36 tadi sampaikan, saya kira kepantasan aja, kewajaran gitu loh ya. Kondisi ekonomi, inflasi, apa, dan faktor-faktor lainnya. Saya kira juga pengusaha maksud saya tidak menginginkan pekerja ini juga berkekurangan, tidak sejahtera. Kenapa? Kalau pekerja ini tidak sejahtera, misalnya anaknya tidak sekolah, istrinya juga mungkin tidak ada makanan di rumah, pasti pekerja ini juga khawatir ketika bekerja, tidak konsentrasi. Yang rugi siapa? Juga pengusaha. Jadi juga pengusaha juga berharap bahwa pekerja ini juga sejahtera dalam konteks ini. Tapi sisi lain juga pekerja harus melihat kondisi ekonomi sektoralnya, gitu loh ya. Karena kan berbeda, misalnya yang padat kerja, misalnya pekerja di industri manufaktur, galangan kapal yang panas-panas, ada juga mungkin yang di hotel yang dingin-dingin, itu kan berbeda. Nah, jadi kita minta satu pemahaman para pekerja ini, tidak semuanya misalnya ya dipukul rata gitu loh. Kalau kerja di hotel ya tentunya berbeda. Kalau di hotel bisa kan dapat AC ya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya bekerja di sektor misalnya industri galangan kapal, ya kan panas, kemudian hujan, nah itu tentunya beda gitu. Jadi perlu pemahaman, perlu pengertian bagi pekerja di Batam khususnya, agar ada satu kesepakatan lah ya bersama antara pekerja dengan pengusaha.
Oke, Pak Rudi, dalam PP 51 itu kan variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga ada indeks tertentu yang disimbolkan sebagai alfa. Untuk indeks tertentu itu komponen apa yang dimasukkan di situ untuk bisa menjadi pengukuran gitu? Indeks tertentu itu disebutkan di PP yang baru. Dari situ salah satu adalah bagaimana sih kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB. PDRB mungkin terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga dari sisi ini kondisi sekarang bagaimana gitu, pengangguran berkurang apa tidak? Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau saya lihat dari data itu pengangguran kita semakin tahun sekarang semakin berkurang. Tahun 2021 itu 11,5%, 2022 turun menjadi 9,5%, 2023 ini turun lagi menjadi 8,1 atau 8,4, angka sekitar gitulah antara persen. Jadi kemudian juga alfa ini, indeks tertentu itu sebenarnya memberikan reward ya kepada pekerja, mana yang baiknya gitu. Seperti itu. Dengan ada pertumbuhan seperti ini dan seperti apa kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap PDRB yang tinggi, tentu akan diberikan lebih baik lagi rewardnya. Kira begitu. Tapi kenapa ada perbedaan dalam maksudnya komponen yang dimasukkan dalam indeks tertentu ini antara pekerja dan juga mungkin pemerintah sendiri tadi yang disampaikan ini dan lain sebagainya gitu? Kan gini, pekerja kan punya apa sendiri, punya apa ya pendapat sendiri. Pengusaha juga punya pendapat sendiri. Padahal sebenarnya di dalam PP itu sudah diterangkan semuanya gitu. Apa maksudnya indeks tertentu, apa maksudnya ini dan segala macam. Termasuk juga kemarin juga protes, kenapa dipakai persentasenya itu kok dipakai provinsi gitu, seperti inflasi ya. Statistik menjelaskan bahwa di seluruh Indonesia ini hanya 70 atau 90 kabupaten kota yang dipakai untuk mewakili setiap provinsinya untuk penentuan apa itu Pak presentasi untuk inflasi. Dan di Batam dan di Kepri ini dipakai Batam dan Tanjung Pinang. Setahu saya Tanjung Pinang itu lebih tinggi inflasi daripada kita. Jadi digabung dua itu dapatlah inflasinya itu 2,05 kira begitu. Oke, Pak Jadi, dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rudi sendiri bahwa memang terdapat perbedaan di indeks tertentu tadi ya Pak. Pekerja menambahkan komponen-komponen lain yang tadi sudah disampaikan. Menurut Pak Jadi sendiri melihat itu gitu ya, apa saja sih komponen-komponen yang pas untuk dijadikan penentu dalam indeks tertentu ini? Saya kira seperti komponen seperti katakan Pak Kadis tadi terkait komponen-komponen tertentu, misalnya ya pekerja ini dikasih penghargaan ya, reward tadi ya, saya kira. Karena mungkin bisa saja ya pekerja ini sudah memberikan kontribusi terhadap perusahaannya, bekerja cukup lama dan bisa mendorong perusahaannya lebih maju. Saya kira tanpa faktor-faktor indeks ini juga setiap pengusaha selama ini sudah melakukan itu, ya, sudah melakukan itu. Ya manakala pekerja itu bisa memberikan kontribusi, kinerja yang baik, output yang baik, saya kira juga pengusaha akan memberikan penghargaan-penghargaan terhadap pekerja itu. Dan sisi lain terkait misalnya tadi inflasi, memang satu lagi karena memang Batam ini kan bukan penghasil bahan pokok ya gitu loh ya. Ini harus dipasok dari luar karena memang inflasi di Batam ini lumayan cukup tinggi ya. Saya sebelum kemari sempat komunikasi dengan kepala BPS terkait inflasi. Nah lagi-lagi memang ya perlu dijaga. Makanya dari pemerintah Kota Batam dalam menjaga itu selalu mengadakan kebutuhan pokok pasar-pasar murah tadi itu ya, yang setiap minggu dilakukan. Ini dalam rangka bagaimana membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang lebih murah, yang terpenuhi. Nah sebenarnya dari dulu kita dorong kepada pemerintah, karena kita ini daerah perbatasan, kalau bisa dibuka keran import kebutuhan bahan pokok ya, khususnya misalnya beras. Karena kalau kita mendatangkan beras dari Jawa itu sangat berat transportasinya. Ya mungkin bisa dibuat kota tertentu ya Pak Kadis ya, gudang-gudang tertentu yang mungkin tetap memakai bendera merah putih, misalnya Bulog ya, tetap ke sini sehingga kebutuhan pokok dan inflasi tetap terjaga. Karena percuma kalaupun gaji dengan formula apapun dinaikkan, tapi kebutuhan pokok juga tinggi, ya akan percuma semuanya gitu loh ya. Kadang-kala manakala pasar itu sudah membaca duluan, belum naik gaji sudah naik duluan. Ya kan, begitu turun gaji ya tidak mau turun harganya gitu loh. Nah ini juga
perlu kontrol harga dari pemerintah untuk menjaga kebutuhan pokok. Itu yang sebenarnya lebih terpenting. Kami tidak fokus kepada apa elemen atau indeks-indeks yang lain, tapi memang bagaimana menjaga harga kebutuhan pokok itu yang terpenting. Karena bagaimanapun pekerja ingin menaikkan gajinya karena semakin tingginya kebutuhan hidup. Kan itu aja namanya. Nah, kebutuhan hidup apa? Salah satunya adalah sandang, pangan, papan, dan lain-lainnya. Oke. Agar berimbang gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya juga mengundang dari pekerja dan saat ini sudah hadir di studio. Jadi kita undang Bapak Yapet Ramon selaku Ketua Koalisi Rakyat Batam sekaligus Ketua KCFS PMI Kota Batam. Silakan. Ya. Pak Ramon. Ya. Pak Ramon. Habis kegiatan, Pak? Iya, habis kegiatan. Oke. Tadi kita sudah mengulas sedikit terkait PP 51 yang menjadi rumusan dalam penentuan UMP dan juga UMK. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis juga bahwa memang PP ini sebagai ganti dari PP 36 ya. Betul. Dan beberapa informasi yang saya lihat di media sosial bahwa memang dari pekerja ada beberapa yang menolak ya terkait PP nomor 51 dijadikan sebagai rumusan dalam penetapan UMP dan UMK. Betul. Betul. Oke. Bang Ramon, mungkin saya langsung saja Pak. Dari perspektif pekerja sendiri melihat penggunaan PP untuk PP 51 ini untuk menjadi dasar penetapan UMP dan UMK bagaimana? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Terima kasih atas undangannya dalam acara talk show Pak Kadis yang sudah hadir, Pak Pak Jadi ya, dari Ketua Kadis. Jadi begini, saya coba flashback sedikit ke belakang terkait dengan penetapan upah dari 10 tahun terakhir ya. Jadi dulu kita Undang-Undang 13 itu mewajibkan untuk penetapan upah itu menggunakan survei KHL, kebutuhan hidup layak. Lalu di tahun 2015 itu muncul peraturan penetapan upah dengan menggunakan PP 78, yang mana penetapan upah itu ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan KHL juga di situ masih ada, tetapi dilakukan survei 5 tahun sekali. Nah, semakin ke sini hadirlah Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Lalu sebelum lahir Undang-Undang Cipta Kerja itu kita mengalami guncangan pandemi. Jadi di saat guncangan pandemi itu upah itu udah mulai menurun. Ditambah dengan Undang-Undang Cipta Kerja mulai muncul lagi pembatasan-pembatasan kenaikan upah. Lalu sampai lahir petunjuk pelaksana penetapan upah yaitu PP 36 tahun 2021 dan sekarang menjadi PP 51 2023. Nah, di PP 36 itu sama juga formulasinya itu sama seperti yang diperbarui sekarang PP 51. Akan tetapi kalau kita melihat ya bahwa di PP 51 itu sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law nomor 6 tahun 2023. Yang harus diperhatikan di situ adalah penetapan upah itu menggunakan 3 variabel. Yang pertama itu variabelnya pertumbuhan ekonomi, bahasanya di situ, inflasi dan indeks alfa, gitu kan. Nah, orang melihat bahwasanya pertumbuhan ekonomi ini pasca pandemi itu tinggi dan sekarang memang melandai. Ya. Cuma kalau dari aturan yang kita perhatikan itu, di situ bahasanya itu agak berbeda dengan secara hukum yang seharusnya itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena di situ tuh pertama dibilang pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks alfa. Tapi ada formulanya juga yang di bawah itu dipakai adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dalam kurung ditambahkan dalam kurung pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Nah, secara hukum itu sebenarnya kalau bahasanya pertumbuhan ekonomi ditambah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks alfa, seharusnya kata dan itu mewakili ditambah, bukannya dikali. Kecuali di situ dikatakan pertumbuhan ekonomi
inflasi atau indeks alfa. Berarti ada bisa dikalikan antara pertumbuhan ekonomi inflasi atau indeks alfa. Nah, sekarang yang kejadian itu pertumbuhan ekonomi yang sebagian sumbangsi dari para pekerja itu dikalikan dengan alfa yang dibatasi antara 0,1, 0,2 sampai 0,3. Nah, kita di Batam ini kan mayoritas industri, pekerja, buruh. Jadi jika dihitung secara produktivitas, udah pasti buruh itu penyumbang paling tinggi gitu loh. Karena mayoritas kita semuanya pekerja. Kalau bisa dibatasi oleh 0,1, 0,2, 0,3, itu menurut kami nggak adil. Betul, nggak adil. Nah, seolah-olah kita itu di framing 0,1, 0,2, 0,3 sama kayak capres yang ada sekarang. 01, 02, 03. Lu pilih deh yang mana tuh? Kan kayak gitu. Jadi kan lain ini. Di undang-undangnya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks alfa, tapi di bawahnya itu dikalikan dia. Itu yang menjadi pertanyaan juga buat kita, dan mungkin kita akan melakukan gugatan terhadap hal ini. Seperti itu. Makanya kemarin di rapat Dewan Pengupahan itu ya, kita menyampaikan bahwasanya kalau dari unsur pemerintah ada angka, sampaikan di dalam rapat. Ya, sampaikan di dalam rapat agar supaya di dalam rapat UMK itu ada setidaknya kalau pemerintah di tengah gitu, ada angka yang bisa dia sampaikan di situ. Tapi diberikan ke wali kota, dalam artian di situ itu dikatakan bahwasanya kita ngikutin PP 51 lah. Nah, harus hati-hati ketika mengikuti PP 51, bahasa-bahasa hukum yang di situ itu ada tersirat dan itu kan. Kalau dan itu kan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks alfa, artinya di situ harus dikalikan, ditambahkan bukan dikalikan. Seperti itu. Nah, seharusnya yang diinginkan dari pekerja sendiri? Kalau kita itu berdasarkan survei KHL. Kita menolak PP 51, bahkan PP 36 kita menolak. Kita masih berpikiran bahwasanya kebutuhan hidup layak seorang buruh itu ada di pasar. Ingat sekarang harga beras itu naik. Gitu. Siapa yang bisa menjamin pada saat nanti pemilu harga beras itu nggak naik? Seperti itu. Nggak ada yang bisa menjamin. Karena semuanya pada sibuk di pemilu kan kayak gitu. Seperti itu. Nah, negara-negara di dunia yang ada serikat pekerja, serikat buruhnya pasti itu mengutamakan upah setiap tahun. Pasti itu yang mereka ini kan. Makanya kita dalam hal ini masih kurang tidak menerima atas apa yang dicantumkan atau dalam PP itu ya, PP 51 itu memang benar-benar kita tidak bisa menerima gitu. Tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang. Kemarin kita pandemi itu udah naik upahnya cuma 20 sama 35 ribu. Ya, dulu pemerintah juga memberikan karpet merah kepada pengusaha terkait dengan pengampunan pajak ya. Nah, lalu dibantu lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Ini cukup luar biasa perhatian negara kepada pengusaha. Terus kepada buruh gimana? Gitu kan? Oke, Pak Rudi, bagaimana menanggapi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ramon sendiri terkait tadi penolakan terhadap PP nomor 51 dengan berbagai alasan tadi yang sudah disampaikan? Ya begini, ini kan kebijakan bukan kebijakan di sini ya. Tentu kalau kita sih di Batam, kita kan harus menerima apa yang ada dari pusat ya. Dan kawan-kawan dari serikat kan dulu juga udah menggugat PP 36, Undang-Undang Cipta Kerja kan, yang kan sudah diganti lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru nomor 6 kalau nggak salah sekarang ya. Dulu nomor 11 tahun 2020 apa 2021 ya, 2020. Sekarang ganti lagi nomor 6 tahun 2023. Kalau pekerja menggugatnya lagi ya silakan saja gitu. Kalau kami di sini kan hanya pelaksana apa yang harus kami lakukan atas dari yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kira begitu. Artinya pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh alasan-alasan yang tadi disampaikan oleh Bang Ramon sendiri itu juga dijadikan pertimbangan oleh pemerintah kota untuk bisa nanti menyampaikan agar hal itu mungkin bisa terdengar atau seperti apa? Di dalam proses-proses kemarin, dalam proses sosialisasi kita sampaikan semua itu, serikat pekerja juga dan disampaikan itu semua. Tapi kenyataannya keluarnya seperti itu juga. Nah, ini kan juga dilema kan gitu. Oke, karena pemirsa kita akan
membahas lebih dalam lagi di segmen kedua terkait penetapan UMP yang baru-baru ditetapkan beberapa waktu lalu oleh provinsi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Adapun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau ini melaksanakan misi ketiga dari visi misi Gubernur Wakil Gubernur tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan takwa. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Sedangkan dalam pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai 5 fungsi, yaitu 1. Perumusan kebijakan di bidang sekretariat, kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sekretariat, kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sekretariat, kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sekretariat, kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dan yang kelima, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka mendorong terwujudnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak agar dapat ditangani dengan cepat, komprehensif, dan terintegrasi, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD-PPA Provinsi Kepulauan Riau, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 81 Tahun 2017 tentang UPTD-PPA. Adapun 6 fungsi UPTD-PPA ialah pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Ali MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, akan terus mendorong langkah-langkah dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan
dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi. Demikian kami sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih di catatan redaksi. Pak Jadi, pemerintah provinsi beberapa waktu lalu telah menetapkan besaran UMP Kepri sebesar Rp3.402.092, yang mana hal tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,76% dari UMP tahun 2023, yaitu Rp3.279.194. Bagaimana Pak Jadi menanggapi kenaikan tersebut dari sisi pengusaha melihat itu? Ya, karena ini sudah keputusan dan ketetapan dari pemerintah, kita menerima itu. Saya kira nanti lihat karena kondisi ekonomi saat ini kita sangat memaklumi dan ya, kita akan mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan gubernur. Tapi yang paling penting adalah menanggapi tadi ini Bang Ramon, saya sepakat bahwa indikator ini adalah terkait dengan kesejahteraan buruh. Ya mungkin juga harus disurvei kembali sebenarnya tingkat sejahtera itu yang dimaksud seperti apa, gitu loh ya. Apa aja gitu. Apakah misalnya buruh itu punya rumah, punya kendaraan, punya apa lagi gitu. Ya. Kemudian juga sepakat dari awal saya katakan di awal, berapapun upah buruh itu, kalau kebutuhan pokok tidak terkendali, tidak terkontrol ya percuma. Ya, makanya misalnya tadi harga beras, saya di awal saya katakan, kalau kita mendatangkan beras dari Jawa itu cukup besar, kenapa kita tidak import aja khusus? Ya. Ada mungkin memakai bulog misalnya ya, datangkan dari Thailand, dari Vietnam sini dengan harga yang sangat rendah, sehingga teman-teman masyarakat juga bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang murah. Kalau gaji berapapun nanti diminta oleh buruh, kalau misalnya kebutuhan pokok juga tidak bisa terkontrol, akan percuma. Dan tadi juga saya katakan bahwa tidak ada pengusaha yang menginginkan pekerjanya itu tidak sejahtera. Tidak ada pengusaha yang menginginkan kondisi pekerjanya itu tidak baik. Kenapa? Kalau kondisinya tidak baik, kejiwaan tidak baik, tidak sejahtera, misalnya meninggalkan istrinya dengan kondisi misalnya tidak ada makanan, anaknya tidak sekolah, tidak mungkin. Pasti pekerja ini juga tidak bekerja dengan baik itu bekerja. Dan kita juga meyakini pekerja juga tidak ingin bahwa perusahaannya ini rugi dan tutup. Kalau perusahaan ini tutup, nanti siapa yang mau bekerja di mana? Jadi makanya kita perlu pemahaman bersama-sama. Kita tidak perlu ego bahwa harus sekian, harus sekian. Nah, kalau misalnya pemerintah memberikan tadi red carpet, itu dalam rangka bagaimana stimulus supaya pengusaha ini, supaya dunia ini berjalan. Karena kalau misalnya perusahaan ini juga tutup, pekerjaannya kan juga di rumah kan tidak bekerja lagi. Nah, kita perlu satu pemahaman yang sama bahwa pekerja, pengusaha sama-sama membutuhkan. Jadi pemberi kerja dengan pemberi kerja ini harus sama-sama sepakat. Nah, pemerintah sebagai mediator di sini sudah melihat itu. Nah, kalau kita memang strict kepada tadi, saya tidak tertarik dengan hitungan-hitungan tadi itu ya, indeks apa segala macam, karena saya juga sudah dengan beliau, dengan Pak Kadis sudah 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, apalagi Dewan Pengupahan kan sudah ada perwakilan, ada tripartit di sana, ada perwakilan pengusaha, ada perwakilan serikat pekerja, ada pemerintah. Sampaikan dari perwakilan pengusaha pun saya sampaikan, tolong sampaikan kondisi usaha, kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dan perlu diingat loh, kondisi misalnya pertumbuhan ekonomi tinggi itu bisa saja tidak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Bisa saja, kenapa? Misalnya kemarin waktu pandemi, ekspor naik. Tapi ekspor naik ini, apakah langsung berdampak kepada masyarakat? Kan tidak. Barang mentah masuk misalnya ke industri manufaktur, diolah, dikeluar lagi, kan tidak langsung berdampak. Yang kita dapat apa? Itu yang kita pamerkan. Bisa saja pertumbuhan ekonomi itu semu, tidak berdampak linear kepada kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Ya hanya lewat dari batu ampar aja. Masuk misalnya diimport, diolah di muka kuning, kemudian keluar lagi dari batu ampar. Yang dapat apa? Ya paling pekerja. Pekerja itu mungkin lembur, ya
kemudian gajinya naik dari itu. Tapi berdampak kepada masyarakat tidak. Makanya saya dorong kepada Pak Wali Kota, ya itu tadi, selain lalu lintas barang itu lalu lintas orang, pariwisata itu yang berdampak kepada masyarakat semuanya. Karena apa? Itu langsung kepada sektor real. Gitu, Pak. Jadi sekali lagi, kita sangat memahami bahwa pada titik tertentu upah ini bisa mensejahterakan pekerja. Kita sepakat itu. Ya. Tapi di sisi lain, siapa yang bisa menjaga, mengontrol harga kebutuhan pokok itu sangat penting. Itu jauh lebih penting. Gitu. Kalau itu tidak dijaga ya setiap tahun. Gitu. Ya, setahun seperti itu. Nah, kami juga tidak menginginkan. Jadi kalau demo ini jadi satu keharusan, gitu ya. Padahal kalau didugakan juga banyak, gitu. Kasihan juga pekerja-pekerja itu harus pulang kerja, kemudian demo, ya, meninggalkan sanak saudaranya, berpanas-panasan, berhujan-hujanan, gitu. Ya, nah, alangkah baiknya kalau misalnya pekerja, pemberi kerja, pemerintah bersama-sama, ayo kita duduk bersama, kita sama-sama menjaga ini. Ini Batam milik kita bersama, gitu loh. Tidak ada ego sektoral antara pekerja dengan pemberi kerja. Ya, nah, ya. Sekali lagi pengusaha membutuhkan pekerja. Pekerja sudah dipastikan memerlukan lapangan pekerjaan. Nah, ini yang perlu kita sepakati bersama. Saya berharap bahwa dari sisi pengusaha setuju dengan apa yang sudah ditetapkan terkait UMP. Ya, Pak Jadi. Yang saya tangkap itu. Mungkin dari Bang Ramon, bagaimana tanggapannya terkait penetapan UMP? Iya, kita masih menyatakan sikap terkait dengan penetapan UMP, karena kemarin itu di rapat kita juga ada merekomendasikan atau mengusulkan kepada Bapak Gubernur gitu. Jadi kemarin itu ada beberapa angka yang kita usulkan, ya. Tetap kita tidak mengacu kepada PP yang dikeluarkan oleh pemerintah, PP 51 tersebut. Dan itu kita sudah sampaikan, makanya kemarin itu udah satu keputusan ya, keputusan oleh Bapak Gubernur. Cuma dalam hal ini yang saya mau sampaikan terkait dengan keputusan itu, ada yang menarik di situ. Karena kan kalau dilihat dari kebijakan yang diambil itu, pertumbuhan ekonomi, lagi inflasi dan alfa di situ. Jadi ada sedikit pergeseran pertumbuhan ekonomi itu yang bergerak ya dari Oktober, November, dan Desember. Karena kalau mengacu kepada PP 51 itu kan yang digunakan data oleh BPS itu pertumbuhan ekonomi dan inflasinya itu September 2023 terhadap September 2022. Year on year-nya itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan pergerakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang Oktober, November, dan Desember? Ini kan tidak terproyeksi, tidak terbaca oleh formula itu. Nah, sedangkan kalau kita bicara upah itu bicara 1 Januari yang akan datang berlakunya. Jadi kalau kita tarik di situ, kita lihat ada pergeseran di pertumbuhan ekonomi yang ditambahkan di dalam formula itu, sehingga yang tadi kenaikannya itu 3, kalau dia menggunakan pertumbuhan ekonomi 4,88, itu dia alfa yang digunakan 0,3, maka akan dapat 1,2 alfanya itu. Dan kalau ditambahkan dengan inflasi, dia ada di kisar 3, masih sedikit di bawah 3,7, itu sekitar 3,5, 3,6. Cuma pertumbuhan ekonomi yang digunakan itu adalah 5,7. Nah, 5,7 itu selisih dengan pertumbuhan ekonomi 4,88. Ini kan 4,88, 5,7 itu ada 8.000, hampir 8.500 perak. Gitu. Nah, ini yang menjadi satu kebijakan yang menurut kami memang diperhatikan walaupun sedikit ya, karena kan data ini September 2023 terhadap September 2022.
gitu. Bagaimana Oktober, November, dan Desember. Belum lagi ini mau nadapin Nataru, pasti udah naik semuanya nih. Nah, itu yang kita lihat. Tapi terlepas dari itu, kita juga tetap menyampaikan bahwasannya penolakan terhadap PP 51 itu. Karena apa? Ya karena tadi itu. Seharusnya kan kalau dia pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks alfa itu, maka seharusnya itu ditambahkan. Bukannya menjadi malahan, harusnya kalaupun mau diformulasikan pertumbuhan ekonomi itu ditambah inflasi mungkin ya, inflasi dikali dengan alfa. Itu jelas itu runutannya, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks alfa. Tapi formulanya itu terbalik, inflasinya di depan ditambahkan pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Jadi akhirnya pertumbuhan ekonomi sumbangsi dari kita itu jadi kecil. Kalau tadi dikatakan bahwasannya itu tidak berdampak kepada masyarakat pertumbuhan ekonomi, yang notabene-nya itu Batam, contohkanlah kita ambil Sebeduk. Katakan di Sebeduk itu ada 300.000 atau katakanlah 150.000 penduduk. Katakan 100.000 penduduk. Dari 100.000 penduduk itu dari 50.000 mungkin 40.000-nya itu pekerja semua. Dan itu masyarakat. Dan dia punya penghasilan, otomatis kalau upah itu naik, daya belinya akan naik. Ketika dia daya belinya naik, pasti akan ada perputaran ekonomi di situ yang akan naik gitu. Masa iya buruh cuma menikmati minyak goreng curah terus, sedangkan di pasar ada minyak goreng premium gitu. Ingat kemarin di bulan Agustus 2023 itu Bapak Presiden sudah membacakan di sidang paripurna bahwa kenaikan upah ya, 1 Januari untuk ASN TNI Polri itu 8%. Oke. 2, sekian persen inflasi dan pertumbuhan ekonominya itu 5, sekian persen. Itu jika ditotalkan 8%. Gitu. Itu per 1 Januari. Pensiunan 12%. Masa upah buruh naiknya cuma 3,7? Oke, Bang Ramon, kita hold itu. Artinya dari buruh sendiri berapa untuk kita kenaikan? kemarin minta kenaikan itu di angka 15%. 15% sekitar 3.600.000 untuk upah minimum provinsi. Gitu. Oke. Seperti itu. 15%. Dan kita ingat kalau bicara upah ada yang namanya disparitas upah. Jarak atau selisih upah di antara kabupaten kota yang ada Kepri. Gitu. Batam 4,5 sekarang. Tanjung Pinang 3,2, jauh tuh jaraknya. Dibandingkan dengan Karimun juga sama, Bintan juga sama. Artinya pemerata ekonomi ini tidak merata dia. Gitu. Ada satu daerah Batam tinggi, ada yang daerah lain itu kecil. Okay. Nah, ini bagaimana caranya supaya pemerataan ekonomi itu ada, gitu loh. Yang pertama, kita juga perlu ingat Indonesia, Presiden mengatakan di 2030-2040 ya. Indonesia itu akan memasuki middle income country. Nah, middle income country itu syaratnya itu upah buruhnya itu harus di atas 10 juta. Oke. Gitu loh. Kita Batam dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia, ya. Yang upah buruhnya itu jauh jauh sekali. Nah, bagaimana kita mau mendekat menjadi negara maju gitu loh. Kalau upah buruhnya itu masih di bawah gitu. Oke, saya kunci 15% dari pekerja ya, Bang Ramon. Pak Jadi, jika hal itu terakomodir nanti, apakah akan ada dampak terhadap pengusaha ataupun mungkin iklim investasi sendiri? Ya, itu pasti ada ya. Sesuai dengan tema hari ini antara upah dan berlangsungnya investasi di tahun 2024. Ingat bahwa 2024 ini sampai 2003 dan 2024 ini adalah tahun-tahun politik. Dan investasi saat ini juga masih wait and see. Ya, mungkin juga tidak hanya berdampak terhadap buruh, terhadap upah ini maksud saya. Setiap investor yang masuk ke Indonesia khususnya di Batam, mereka bertanya kepada kita, salah satunya terkait keamanan, kenyamanan adalah kondisi pekerja, ya, karena memang yang mungkin kita sudah terkenal dengan ya, selalu demo-demo tiap tahun ya, saya kan itu menjadi seperti ya, budaya gitu. Padahal kan sudah ada ruang, sudah ada perwakilan serikat buruh di Dewan Pengupahan gitu. Nah, harus kita jaga lah.
Saya juga pernah melakukan survei yang sampai titik mana sih kesejahteraan pekerja ini gitu loh. Ambil contoh kita misalnya di daerah tempat-tempat tertentu yang mungkin menengah ke bawah. Di rumahnya, kita lihat bahwa di rumahnya itu ada parkir kendaraan roda 2, roda 4, ya, dan lain-lain. Saya kira itu udah kondisi yang sangat ya sejahtera gitu loh ya. Nah kalau dikatakan di compare bahwa gaji kita lebih rendah dengan negara Singapura yang dibadain apple to apple, Singapura itu negara ya di sana, sedangkan kita kan masih di kota gitu. Dan di sana pekerja di sana kan yang betul-betul pekerja yang profesional, yang skillnya yang menengah ke atas, berbeda, jangan disamakan dengan pekerja yang ada di Batam yang misalnya tahap-tahap yang operator ya, tidak bisa disamakan di generate seperti itu. Tapi yang penting adalah buat kami adalah pertama, kami tidak pernah menginginkan pekerja itu tidak sejahtera, itu dulu ya. Kita ingin sejahtera gitu loh. Cuman ukuran sejahtera itu seperti apa? Ya kalau ditanya, kita tanya kepada langsung pekerjanya. Sebenarnya kalau kenaikan gaji, kalau ditanya maunya naik setinggi-tingginya. Bisa pengusaha membayar, tapi mungkin bulan depan sudah tutup usahanya. Nah, kalau sudah tutup, pekerja mau bekerja di mana? Nah, ini kita perlu satu pemahaman. Makanya saya kalau bicara PP tadi 51 itu hanya cara formula. Tapi yang terpenting ada sekali lagi adalah terkait ya tadi. Dulu bicara ada KHL tadi tuh ya. Nah, kita breakdown aja semua itu. Sampai sejauh mana yang diinginkan gitu. Ya kita juga pengusaha juga kita juga seperti itu tahu kondisi sejahtera seperti apa gitu. Jadi sekali lagi mari kita jaga sama-sama lah ya. Kita jaga sama-sama agar Batam ini tetap kondusif. Oke Pak, jadi artinya ketika 15% ini terakomodir gitu ya, mungkin bisa disebutkan apa hal yang akan terjadi nantinya terhadap pengusaha ataupun iklim investasi di Batam? Ini kan masih usulan 15% ya. Iya, jika terakomodir dari kacamata Pak Jadi sendiri, apa yang akan terjadi nantinya? Kita lihat 50% ini seperti apa kan belum tahu kondisinya. Ya, kalau kita pingin kan sekali lagi bahwa pengusaha itu tidak pernah ingin mensengsarakan pekerjanya, clear itu. Ya, clear itu. Kalau pekerja sengsara gimana mau kerja dia? Kalau pekerja itu keluarganya tidak sejahtera, nggak makan, ya gimana gitu. Saya lebih seperti tadi Bang Roman ngomong minyak premium, kenapa mahal gitu. Didatangkannya di luar negeri sini, selesai dengan harga khusus. Harganya di bawah harga nasional, kenapa nggak bisa dilakukan gitu. Ya, ada Satgas Pangan, silakan dari Polri dan lain-lainnya, lakukan itu. Sehingga apa? Teman-teman masyarakat yang ada di Batam tadi bisa menikmati betul-betul tidak hanya minyak curah seperti Bang Rahman tadi katakan minyak premium, tapi ya kan, beras juga begitu. Kalau didatangkan itu dari Jawa, harga sini udah hampir mahal. Bisa nggak ongkosnya? Misalnya beras premium 5.000, bisa nggak? Minyak di bawah nasional. Kalau itu dilakukan, saya kira teman-teman masyarakat pekerja juga ngapain demo-demo lagi capek-capek di sini, terkontrol semuanya. Saya lebih fokus kepada bagaimana mengontrol kebutuhan pokok. Kalau bicara kenaikan gaji tiap hari, kalau bicara besok juga PP ini bisa digugat kalah lagi, formula yang berbeda lagi. Itu hanya sekedar formula, tata cara, gitu loh. Tata cara yang mana? Dari skema pemerintah, pengusaha, atau serikat buruh, beda-beda nih. Ya. Tapi terpenting itu aja, di kebutuhan pokok itu aja. Pak Rudi, mungkin dari kacamata pemerintah sendiri, apa dampak yang akan timbul jika mungkin upah yang terlalu besar sehingga memberatkan pengusaha atau upah terlalu kecil yang dapat membuat buruh makin menderita. Kira-kira dari kacamata pemerintah ini apa dampak yang akan terjadi? Pemerintah kan berusaha semaksimal mungkin supaya masyarakatnya sejahtera. Kalau terjadi umpamanya upah lebih tinggi, tentu akan dilakukan langkah-langkah oleh pemerintah. Ya, sekarang kan banyak pemerintah melakukan, sampai hari ini masih jalan saya lihat. Ya. Sembako murah, kemudian ada bantuan dari pos ya Pak ya, pos, ada PKH, ada segala macam dia bentuk yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya rasa kita bisa melihat apalah ke depan seperti apa gitu. Kemudian juga kalau upah tinggi tentu juga ada masalah, seperti yang disampaikan Pak Jadi tadi. Sebenarnya formulanya itu yang harus kita cari. Gitu. Apa sih yang menyebabkan upah tinggi? Kenapa bisa jadi upah murah? Begitu kan? Nah, itu yang jadi kemarin ya saya pernah dulu di Disperindak ya. Saya pernah ada koordinasi dengan Pak Jadi. Gimana kalau di Batam nih
khusus Batam kita minta sembako ya Pak. Oh ya, betul sembako. Kita ada koordinasi dengan segala macam, tapi itu nggak jadi. Karena ada aturan dari pusat, ya kalau bisa sembako khusus Batam datang langsung dari luar, itu akan jauh lebih murah. Oke. Nah, jadi akan terjawab semua persoalan-persoalan ini. Masalahnya kan dimakan saja semuanya. Kalau makan kurang tentu ingin upah lebih tinggi kan gitu. Oke. Bagaimana Bang Ramon menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jadi dan juga Pak Rudi? Iya, jadi kan gini, apa salahnya buruh itu punya mobil, apa salahnya buruh itu punya motor, gitu kan? Nggak masalah. Karena apa? Yang bikin mobil sama motor itu buruh juga, gitu loh. Jadi artinya kalau kita beli produk itu, ya itu satu kebanggaan kita juga, gitu kan? Toh pada akhirnya pada saat kita nanti mati pun kita nggak bawa barang itu. Cuma artinya gini, kembali lagi daya beli, ya daya beli masyarakat itu akan menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Semakin tinggi daya beli masyarakat, itu membutuhkan upah yang tinggi. Nggak mungkin buruh itu dia harus lembur terus dari pagi masuk jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, gitu. Sampai di rumah dia nggak lihat lagi anaknya sudah tidur, ya kan? Bahkan suaminya pun udah malas mungkin melihat dia karena udah terlalu kecapean gitu kan, udah kesian gitu kan. Bagaimana dia juga mau berinteraksi dengan masyarakat? Itu yang kita harus pikirkan gitu. Kalau ya memang agak sulit dikatakan, karena kita kalau serikat pekerja itu orientasinya kesejahteraan, sedangkan pengusaha itu orientasinya profit gitu loh. Kalau ada pengusaha yang berpikir untuk mesejahterakan buruhnya, itu luar biasa kalau menurut kami kan. Itu memang yang kami cita-citakan, yang kita inginkan. Tapi realnya di lapangan itu, aktualnya di lapangan itu, jangankan mensejahterakan, THR aja dibayar cicil, itu loh. THR aja tuh dibayar cicil, coba gimana itu? Dia mau merayakan satu hari keagamaan besar, itu dicicil dia. Memangnya bisa beli barang itu, maksudnya itu pada hari ini hari rayanya, terus dicicil udah lewat, kan nggak mungkin. Masih ada hal seperti itu, dan ada perusahaan-perusahaan juga yang baik, nggak semuanya perusahaan itu nggak baik. Banyak yang baik, apalagi kalau saya katakan di Muka Kuning itu boleh dikatakan bagus lah, karena orientasinya ekspor, PMA semua gitu. Cuma dalam hal ini ada mekanisme hukum apabila pengusaha itu tidak mampu atau tidak sanggup membayar upah minimum. Ada mekanismenya gitu. Sudah ada aturan mainnya gitu. Jadi jangan sampai ini pengusaha-pengusaha yang orientasi ekspor yang besar-besar ini dia bersembunyi di belakangnya pengusaha-pengusaha yang kecil. Ini kan jadi nggak adil gitu. Yang tadinya saya setuju tadi bilang dia bisa mensejahterakan karena dia lihat pengusaha yang lain itu, oh dia bisa kok ini bayar THR cicil, saya ikut juga lah. Jadi kan akhirnya ngikut gitu loh. Ini yang itu. Nah, jadi kembali lagi tadi ke upah ya. Jadi untuk Batam kemarin kita udah melakukan survei KHL di 6 pasar. Yang pertama Angkasa Bengkong, yang kedua itu di Botania 2, yang ketiga itu di Sebeduk, di Pancur, di Pasar SP Batu Aji, Pasar Aviari, sama di Vanindo Tanjung Muncang. Itu di Botanian memang yang tinggi, 6,3 juta. Dan yang paling rendah itu di Pancur, 4,9 juta. Dan di situ kita ketemu sama orang penjual di pasar. Memang pada saat sidak di pasar itu, ya, itu harganya memang stabil dia, seperti diatur. Tapi kan sidak ini kan nggak setiap minggu dilakukan, paling per 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, bahkan mungkin setahun sekali. Tapi yang mereka sampaikan, nggak mungkin mereka mau sampaikan, aduh Pak kami begini-begini. Mereka itu sampaikan ke kita gitu loh. Begitu sulitnya untuk orang ini udah nggak, yang biasanya pembelinya banyak, udah nggak ada yang beli gara-gara tinggi semua harganya. Seperti itu. Itu yang membuat, wah ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Upah, karena urat nadinya pekerja buruh itu adalah di upah, gitu loh.
Semakin tinggi kita dapat upah, otomatis daya beli kita semakin tinggi. Itu otomatis. Dan nggak bisa juga disalahkan buruh itu punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya motor bagus. Kan kalau melihatnya seperti itu berarti kan sejahtera juga. Sales mobil itu juga, motor juga kan seneng juga dia laku, motornya laku, mobilnya kan kayak gitu. Kita akan ulas lebih dalam terkait penetapan UMK Batam, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Nak buka usaha, tapi modal tak ada. Ini bang, minumannya. Woi, apa masalah nih? Kusut aja muka bang, aku tengok. Apa masalah nih? Masalah tu tak ada kak. Cuma saya ni terendak juga nak bikin usaha macam kakak ni. Hitung-hitung nak merubah nasib dan perekonomian saya ni lah. Tapi apalah, modal tak ada. Apa pula susah sangat? Abang manfaatkan aja lah program pinjaman subsidi marginal persen tu. Dapatlah abang buat modal usaha. Maksudnya apa tu kak? Iya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Abang tinggal bayar pokoknya aja selama 2 tahun. Nah, bunganya pemerintah lah yang nanggung. Masya Allah, betul tak kakak ni? Abang tak percaya. Nih, dengar baik-baik pidato Pak Gubernur kita, bang. Kita juga akan meneruskan bantuan modal UMKM 20 juta rupiah melalui Bank Riau Kepri Syariah. Tahun ini kita sediakan 1.000 untuk 1.000 UMKM. Silakan manfaatkan itu. Kita akan evaluasi, kalau terlalu kecil tahun depan kita naikkan jadi 40 juta rupiah per pinjaman. Tapi bunganya tetap ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu bayar pokoknya aja. Terima kasih Bapak telah mengunjungi Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tanjung Pinang. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Udin. Dengan Pak Udin. Pak Udin ada yang bisa kami bantu Pak? Iya, jadi saya ni nak menanyakan tentang program Pemprov Kepri ni yang ada di Bank Riau Kepri Syariah ni, Bu. Iya betul Pak, di Bank Riau Kepri Syariah ini ada program pemerintah Pemprov Kepri dengan pembiayaan hingga 20 juta rupiah, jangka waktu hingga 24 bulan dan margin 0% Pak, dan bebas biaya provisi. Untuk persyaratannya apa aja, Bu? Baik Pak, syarat dan ketentuannya: fotokopi KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, legalitas usaha berupa surat keterangan usaha dari kelurahan atau NIB, fotokopi agunan berupa SHM, Alasa, atau BPKB, kemudian pas foto, rekening koran tabungan 3 bulan terakhir, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit usaha di bank lain dan tidak termasuk daftar hitam BI, dan syarat lain jika diperlukan oleh bank. Dengan pinjaman margin 0% tanpa bunga, akhirnya saya dapat membuka usaha ini. Program bermanfaat, tenor bersahabat, UMKM bermartabat. Air garam rasanya masin, manis diseduh rasanya gula. Ayo manfaatkan program subsidi margin. UMKM maju, Kepri sejahtera. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Berkah untuk semua. Dinas Tenaga Kerja bersama Asosiasi Pengusaha Perwakilan Serikat Pekerja di Kota Batam dan Dewan Pengupahan serta stakeholder lainnya menggelar rapat pengusulan besaran kenaikan angka upah minimum Kota Batam tahun 2024 di kantor Dinas Tenaga Kerja Batam. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti mengatakan dalam rapat ini belum ditemukan kata sepakat terkait besaran angka UMK yang akan disampaikan kepada Wali Kota Batam.
Dalam rapat ini, masing-masing pihak memiliki usulan berbeda terkait besaran UMK tahun 2024. Adapun dari FSP Lem SPSI Kota Batam mengusulkan besaran kenaikan UMK sebesar 8,89% dari UMK tahun lalu atau sebesar Rp400.000. Sementara dari FSPMI Kota Batam mengusulkan besaran kenaikan UMK tahun 2024 sebesar 15% dari UMK tahun lalu atau senilai Rp675.000. FSPMI juga meminta besaran kenaikan terhadap pekerja di atas 1 tahun sebesar 15% hingga 19% dari upah yang telah diterima pekerja saat ini. Besaran usulan kenaikan upah dari FSPMI tersebut berdasarkan pertimbangan penghitungan kehidupan hidup layak setelah melakukan survei di 6 pasar yang ada di Batam. Selain itu, FSPMI menilai jika PP 51 tahun 2023 dinilai tidak memperhatikan kebutuhan hidup layak masyarakat. Adapun dalam rapat ini, pengusaha mengusulkan besaran kenaikan UMK Batam tahun 2024 tetap mengacu pada formula yang tertuang pada PP 51 tahun 2023 dengan memakai nilai indeks alfa 0,14. Masing-masing mereka mempunyai usulan masing-masing. Antara lain, usulan dari pekerja ini terbagi dua. Yang pertama dari Serikat Pekerja Lem SPSI, mereka mengusulkan memakai pola ini tapi tidak sempurna polanya. Dia ambilnya ditambahnya pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi. Nah, itu aja ditambah dia. Jadi angka penambahan mereka adalah 6,48%, gitu, seperti itu. Kemudian ada persyaratan lain untuk upah yang telah 1 tahun ke atas, karena dulu mereka mengajukan gugatan terhadap keputusan gubernur dan mereka menang. Dan mereka minta tambah untuk upah yang di atas 1 tahun, ditambahkan dari angka 8%, 8, berapa persen ya tadi gitu. Ditambahkan lagi 8,89% ditambah dengan 2,56%. Nah, itu yang untuk usulan di atas 1 tahun ya. Jadi minta seperti itu. Usulan ini akan diteruskan kepada Wali Kota Batam untuk kemudian membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur, sementara untuk rapat DPK Kota Batam akan digelar pada Senin 27 November mendatang. Demikian Bangun Calendra melaporkan dari Batam. Ya, Pak Rudi, tadi dari tayangan tadi kita sudah sama-sama melihat terdapat 3 usulan dan belum menemukan kata sepakat. Jadinya nanti yang direkomendasikan kepada wali kota untuk disampaikan ke gubernur, apakah memungkinkan 3-tiganya dijadikan rekomendasi atau seperti apa, Pak? Ya, gini, kalau kita memberikan rekomendasi ke 3-tiganya, gubernur pasti suruh balik kan pulang, pasti. Tentu dari kita dari pemerintah kota tentu mempunyai ini sendiri ya, mempunyai apa? Kita bicarakan dengan pimpinan dan segala macam, ya, kita usulkan kepada gubernur gitu. Kondisinya seperti apa yang harus yang terbaik maksudnya ya kita pasti dong kalau dari pemerintah tentu nggak mungkin keluar dari konteks aturan ya, pasti dia pakai PP 51 tersebut karena nanti kalaupun kita usulkan di luar PP, gubernur juga nggak mau mengesahkan. Ada aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat kepada gubernur dan wali kota. Jadi harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah diinikan oleh pemerintah pusat. Oke, menurut Pak Rudi sendiri dari 3 usulan tadi, mana yang paling relevan untuk menjadi UMK Batam 2024? Saya bukan bicara relevan, tidak relevan. Kan masing-masing mereka kan mempunyai pandangan masing-masing. Usaha maunya begini, pekerja maunya begini. Kan Pak Wali Kota juga mempunyai apa sendiri begitu. Mereka tentu akan mengapakan sendiri juga. Angka yang menurut mereka kita terangkan, ini apa, alfa gunanya apa. Alfa itu adalah kontribusi tenaga kerja. Ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk itu meyakinkan pimpinan bahwa ini yang harus kita pakai, Pak. Oke, artinya dari Disnaker sendiri hanya untuk nantinya menyampaikan apa yang sudah dirumuskan tadi pertemuan. Ya, kita sampaikan. Sebatas itu saja. Ya. Nanti ketetapannya. Dan kebetulan ya, Wali Kota sudah membuat rekomendasi. Oke. Bang Ramon, FSPMI mengusulkan kenaikan 15%. Kalau nantinya tidak terakomodir, seperti apa?
Ya. Jadi gini, memang seperti tadi saya sampaikan, kalau misalkan PP ini digunakan kan ada di situ ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan betul-betul. Makanya jangan sampai nanti ada efek di luar itu secara hukum yang akan terjadi. Cuma kan begini, kalau mengacu kepada aturan pemerintah, kita juga mesti memperhatikan masyarakat yang ada di Batam juga, karena yang memilih masyarakat, yang memilih pemimpin itu kan masyarakatnya, gitu, melalui pilkada, baik gubernur ataupun bupati dan wali kota, gitu. Nah, hal ini juga perlu menjadi pertimbangan buat para pemimpin kita, ya, yang ada di daerah, bahwa yang milih kamu itu bukannya pemerintah pusat, gitu loh. Kenapa di Bekasi bisa hampir 15%? Kenapa di Karawang bisa hampir 15%? Kan kayak gitu. Itu semuanya di luar aturan. Di luar aturan semua, di luar PP 51. Kan seperti itu. Nah, itu ada apa ya? Ada upaya memang betul-betul diperhatikan gitu oleh pemerintah setempat. Gitu kan. Bukan berarti apa namanya, bahwa kita ini harus tegak lurus sama aturan. Nah, seperti itu. Seperti saya katakan tadi, masih ada juga pengusaha yang membayar THR itu secara dicicil gitu loh. Kalau mau tegak lurus sama aturan, nah apa sanksinya? Harus dipastikan kan, harus diberikan itu. Gitu. Jangan istilahnya itu, oke, kalau yang ini kita ikut aturan, kalau yang ini, aduh gimana ya, kan kayak gitu kan, harus maksudnya tuh harus tegak lurus juga gitu loh. Makanya kita untuk meyakinkan itu, kita melakukan survei ini di lapangan ini seperti apa harga-harga sembako itu. Jadi jika tidak terakomodir, apa yang akan dilakukan oleh para pekerja sendiri? Ya pastinya kita besok hari Senin itu sudah ada rencana untuk melakukan kegiatan seperti itu. Dan kegiatan itu makanya sore ini juga kita akan rapatkan lagi gitu terhadap Tapi tadi ada 2 usulan dari pekerja dan itu memiliki nilai angka yang berbeda. Itu seperti apa, Bang? Ya, itu wajar-wajar saja menurut kami. Karena kan kita kan melihatnya juga ada dari ASN itu sebagai pertimbangan juga. Karena ASN itu kan juga ada Undang-Undang 19/2023 ya, yang mendasarkan hingga ASN TNI Polri itu bisa naik gitu loh. Nah, ini yang apa namanya, mungkin agak sedikit berbedanya di situ. Oke. Pak Jadi. Kalau pengusaha, kira-kira berapa persentase kenaikan yang paling aman dan dapat membuat buruh ikut gembira gitu? Kira-kira. Pengusaha itu masyarakat juga. Jadi ya masyarakat itu kan ada tersegmentasi. Ada masyarakat pengusaha, masyarakat ASN seperti Pak Rudi ini, ya kan. Ada masyarakat pekerja. Semua menginginkan kesejahteraan. Kalau dikatakan berapa persentase untuk mensejahterakan pekerja, saya kira tidak bisa secara makro kita katakan. Ada juga perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan gaji yang di atas UMK gitu loh. Ya, ada juga memang yang masih di bawah, tapi kan ditunjang dengan hal lainnya. Ada yang bekerjanya mungkin tidak panas-panasan ya, di dalam AC dan lain-lainnya. Itu kan tidak bisa dipukul rata. Kalau dikatakan bahwa ada pengusaha yang membayar THR-nya dicicil, saya kira itu kan tidak ada pengusaha juga yang seperti itu. Mungkin bisa kondisi usahanya juga yang mungkin tidak baik-baik saja gitu loh. Ini ada Pak Kadis Naker, silakan bisa melapor, dan Pak Kadis Naker kan bisa langsung juga berkunjung ke perusahaan itu. Apa alasannya memberikan misalnya secara berkala THR-nya? Karena ada faktor-faktor. Kalau memang bahwa perusahaan itu untung besar, dan bisa saja nanti ya melakukan tindakan Kadis Naker terhadap perusahaan itu. Ya saya sebagai ketua Kadin juga bisa bertindak kepada perusahaan ini untuk direkomendasikan bisa perusahaan ini kita cabut gitu loh ya. Kenapa? Tidak mengikuti ketentuan peraturan-peraturan undang-undangan gitu loh. Nah terkait kegiatan yang dilakukan dari hari Senin, Selasa, Rabu, saya dapat informasi. Saya kira lagi-lagi kan ya
kita inginkan. Itu sah-sah saja diatur undang-undang menyampaikan di hadapan publik. Saya sendiri pernah demo tunggal saya, ya, karena kebijakan ekonomi. Saya nggak perlu bawa banyak orang gitu loh, ya kan. Tapi yang penting tersampaikan dan saya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Nah, kita minta juga kepada teman-teman masyarakat buruh ini juga boleh memberikan pendapat di depan publik, tapi jangan mengganggu juga masyarakat yang lagi berjalan, kemudian mau pergi kerja. Saya pernah juga pengalaman harus tersedak gara-gara aksi demo, dan ini kan merugikan banyak masyarakat juga. Nah, kalau memang bahwa kita kan sudah ada perwakilan pengusaha di serikat di Dewan Pengupahan, ada serikat pekerja juga yang hadir di Dewan Pengupahan. Saya kira masing-masing pihak sudah ada perwakilan. Sampaikan saja di situ apa yang menjadi aspirasi yang namanya sejahtera. Gitu juga kami sampaikan. Saya undang ini, ada 7 orang perwakilan pengusaha. Saya undang, seperti apa capture-nya? Sampaikan saja, apa usulan kita. Nah, kalau tadi ada 3 versi, ya silakan kita serahkan kepada pemerintah. Pemerintah saya kira sangat bijak. Pemerintah saya meyakini juga tidak ingin masyarakatnya, khusus pekerja ini sengsara. Dan kami meyakini juga, nggak mungkin juga pemerintah di Senagar ini juga supaya perusahaan ini juga tutup gara-gara terlalu berat juga menggaji. Nggak mungkin juga. Jadi dilematis juga nih Pak Kadis, kasihan jadi sampai kurus begini mikirin upah terus selama 11 tahun. Ya kan? Jangan-jangan nggak sejahtera di jiwa yang Pak Kadis ini. Karena mikirin pengusaha dan pekerja gitu, kurusnya. Yeah. Jadi sekali lagi ya, saya nggak bisa katakan 15% harus 15%. Gitu, ya. Kita lihat saja, kenapa harus 15%? Apa saja kita ukur, kan gampang ukurnya. Yeah. Ya, kan? Ya, kalau dikatakan bahwa apakah pengusaha mampu, ya mampu gitu loh. Bukan tidak mampu, mampu. Ya, paling yang mengurangi untungnya gitu loh. Tapi jangan sampai nanti terbebani akhirnya perusahaan ini tidak eksis gitu. Cilaka lagi kalau perusahaan ini tidak eksis, tutup, pekerja dirumahkan, siapa yang rugi? Kita semua. Oke. Oke, tentu pembahasan kita masih banyak yang perlu di-clearkan gitu. Jika memang harus sampai clear, tapi tentu waktu tidak mensupport untuk saat ini. Jadi sebelum kita closing, saya ingin memberikan kesempatan untuk closing statement mungkin dari setiap narasumber 1 menit, mungkin dimulai dari Pak Rudi. Terima kasih ya. Pada saat ini kami mengucapkan terima kasih kepada Top TV dan sudah menyampaikan ini adalah satu media untuk untuk memberitahu kepada yang lain. Mudah-mudahan saya yang berharap sebenarnya satu saja sih, bagaimana Batam ini kondusif itu saja. Kalau kondusif berarti kita bisa berusaha, bisa bekerja dan segala macam. Mungkin hampir sama lah dengan dari pengusaha juga, bekerja juga seperti itu. Saya yakin sama, kita ini sama-sama di Batam ini agar ya mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Itu mungkin harapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Bang Rawat, dari 1 menit terkait talk show ya, hari ini. Jadi semenjak ada Undang-Undang Cipta Kerja ini memang kehidupan buruh, hubungan industrial di dalam pabrik, kesejahteraan buruh itu betul-betul menurun drastis. Ya. Jadi disinilah penyebabnya. Oleh sebab itu kita ini harus bagaimana caranya nantinya itu bukan jadi penonton lagi. Nantinya kita harus bisa menjadi pengambil kebijakan. Karena buruh ini kan dulu munculnya undang-undang perburuhan, munculnya undang-undang perselisihan, perlindungan itu di tahun 64 gitu. Karena sumbangsi buruh itu yang aktif gitu. Tapi setelah 65 kita kesini memang benar-benar kita rasakan kesulitan kita di sebagai buruh gitu ya. Makanya dalam hal ini saya menghimbau pada kawan-kawan buruh ya, khususnya yang ada di Batam untuk terus berjuang, jangan berkecil hati karena kita punya kemampuan yang bisa kita sampaikan bahwa kita tuh masih ada gitu loh, bukannya berarti kita nggak ada.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Pak Jadi, silakan. Ya, kalau saya bukan buruh lah, pekerja ya. Sekali lagi, pengusaha sangat menginginkan bahwa kondisi pekerja dan keluarganya sejahtera, ya sejahtera. Dan saya meyakini juga pekerja ini menginginkan perusahaannya di mana dia bekerja berjalan dengan baik dan beruntung. Sehingga apa? Ketika beruntung eksis perusahaan ini, pekerja ini bisa bekerja secara konsisten. Nah, kedua belah pihak inilah harus sama-sama bisa saling memahami. Kalau bisa saling memahami, saya kira pemerintah tidak terlalu repot-repot lagi menentukan formula apa gitu loh. Yang kedua, yang sangat penting juga adalah kita minta kepada pemerintah Kota Batam harus bisa mengontrol harga-harga pokok, kebutuhan pokok. Karena selain kebutuhan pokok juga perlu diingat juga bahwa gaya hidup ya, lifestyle gaya hidup ini kan manusianya semakin lama semakin meningkat. Ini juga menambah unsur-unsur KHL tadi itu, ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah perlu peningkatan skill pekerja. Misalnya, ya operator itu cukuplah operator itu 2 tahun 3 tahun selanjutnya harus naik, gitu. Harus ditingkatkan, gitu. Sehingga apa? Ketika skillnya ditingkatkan, maka gajinya otomatis kan akan meningkat, gitu loh. Sehingga kita dorong juga pengusaha dan pekerja ini sama-sama bagaimana cara meningkatkan pekerja ini. Jangan operator sampai 10-20 tahun gitu loh ya. Saya sangat mau tadi seperti Bang Ramon pulang sudah capek tidur. Kenapa? 7 to 7 udah pulang nggak bisa lagi. Ngeliat istrinya juga nggak selera lagi gitu ya. Karena sudah terlalu capek. Kita dorong. Kita juga dorong bahwa pekerja ini harus bagaimana meningkatkan skillnya. Kita dorong juga pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk bisa meningkatkan skillnya. Sehingga apa? Yaitu tadi masyarakat bekerja sejahtera. Kalau masyarakat sejahtera, betul daya beli naik. Ini mendorong ekonomi yang betul-betul sektoral tadi itu. Tidak pertumbuhan ekonomi yang semu gitu nih saya kira itu. Bang Ramon berkenan hadir di Batam TV. Pak Rudi, terima kasih berkenan hadir. Pak Jadi, terima kasih berkenan hadir. Ya pemirsa, saya Putri Amidi. Sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.